Halo dulurku, jumpa lagi bersama saya Belangkon Revolution. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerugian melakukan sub for sub. Jadi, apa sajakah kerugian melakukan sub for sub itu? Akan saya bahas tuntas di video ini. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman semua, dulur-dulurku semua, subscribe dulu ke channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam membuat video-video tutorial dan sejenisnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua sudah subscribe ke channel saya ini. Semoga dengan teman-teman subscribe ke channel video saya ini, saya bisa berkembang lagi. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Jadi apa saja kerugian sub for sub itu atau saling subscribe ke channel kita itu? Ada beberapa kerugian ya teman-temanku semua. Jadi untuk kerugiannya itu meliputi kerugian channel kita sendiri sebenarnya seperti itu ya. Jadi channel kita itu kalau melakukan sub for sub itu sangat rugi, itu menurut saya pribadi dan menurut pengalaman saya pribadi ya. Ini saya menjelaskan pengalaman saya pribadi ya teman-temanku semua, tapi nggak tahu kalau di channelnya teman-teman ataukah sama dengan channel saya, kurang paham. Tapi saya menjelaskan menurut pengalaman saya pribadi tentang sub for sub. Oke, kita bahas yang pertama adalah kerugian melakukan sub for sub. Yang pertama yaitu channel kita akan sepi dengan penonton, itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita melakukan sub for sub, kita saling subscribe ke channel orang. Jadi begini ya, kenapa bisa sepi? Ketika kita melakukan sub for sub, kita melakukan inbox dengan orang atau WA, saling support maksudnya ya, saling subscribe. Nah, sedangkan orang yang subscribe ke channel kita itu belum tentu mereka suka dengan konten kita. Mereka yang saling subscribe itu hanya mengejar subscriber tapi tidak menyukai dengan kontennya. Kenapa sub for sub itu sangat merugikan. Nah, untuk kerugian yang kedua itu subscriber kita itu pasti akan hilang. Nah, kenapa hilang? Jadi seperti ini. Ketika kita melakukan sub for sub, gampangannya seperti ini ya teman-teman. Kita WA ke orang, saling subscribe ke channel saya ini, tonton dulu 3 menit baru subscribe, atau tonton dulu 2 menit baru subscribe. Nah, jadi kelemahannya di situ. Ketika kita sudah bilang seperti itu dan mereka yang menanggapinya itu oke, kita lihat dulu 3 menit baru subscribe. Tapi kenyataannya mereka hanya melihat beberapa detik saja, terus mereka percepat ke 3 menit, baru mereka screenshot dikirimkan ke Anda. Nah, itulah yang mengakibatkan spam atau subscribernya tidak masuk. Jadi kerugiannya seperti itu. Kita sudah capek-capek nonton videonya dia 3 menit, kita subscribe kita masuk ke channelnya dia, sedangkan dia nonton video kita hanya beberapa detik, nggak nyampe 1 menit, dia subscribe, ya otomatis nggak akan masuk karena itu kita dianggap spam ya. Nah, jadi banyak para YouTuber pemula itu seperti itu. Kenapa kok subscriber saya berkurang? Kemarin sekian, sekarang kok jadi menurun. Nah, yaitu gara-garanya seperti itu. Itu loh teman-teman semua. Jadi untuk kelemahan yang ketiga yaitu jam tayang teman-teman itu akan lama sekali. Kenapa begitu? Nah, karena kita mematok penonton itu 3 menit atau 2 menit menonton. Jadi ibaratkan video teman-teman itu berdurasikan 8 menit atau 10 menit. Gampangannya 10 menit lah ya. Berdurasikan 10 menit video teman-teman itu. Sedangkan mereka yang nonton hanya 2 menit atau 3 menit. Terus sisanya itu yang 7 menit kemana? Yang 7 menit ya tidak masuk, karena yang masuk ke waktu tontonnya hanya 3 menit. Kalau teman-teman sehari melakukan sub for sub sebanyak 50 kali, 50 kali dikalikan
3 menit, berarti berapa? 50 kali 3, 150 menit. Berarti teman-teman dalam sehari cuma mendapatkan 150 menit. Bayangkan itu dalam sehari. Kalau teman-teman melakukan support sub, beda lagi kalau teman-teman tidak melakukan support sub. Orang yang melihat ke channel teman-teman itu suka dengan konten teman-teman semua, otomatis dia akan melihat dari awal sampai akhir. Dan alhasil apa? Waktu tontonnya pun akan semakin banyak. Memang sulit kita untuk mendapatkan penonton yang banyak, karena apa? Kita ini hanya siapa, bukan public figure. Nah, kasarannya seperti itu. Beda lagi dengan public figure. Mereka bikin konten apa aja yang ya konten seperti itulah, yang nonton aja banyak sekali, ya kan? Sedangkan kita yang mati-matian bikin konten editing begini-begini, yang nonton paling berapa. Nah, jadi langkah baiknya teman-teman itu prosesnya dari awal, jangan melakukan support sub. Bolehlah melakukan support sub itu ya sekali 2 kali aja, tapi jangan full dari 0 subscriber sampai 1000 subscriber teman-teman melakukan support sub. Hasil kerugian teman-teman sendiri, nanti channelnya akan sepi dan mungkin jam tontonnya pun akan lama. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman real aja mencari subscriber itu. Memang susah kalau mencari real subscribernya itu, tapi kan nikmati prosesnya. Mungkin teman-teman pernah melihat review gaji-gaji para YouTuber. Kenapa gajinya bisa besar? Ya karena viewernya banyak. Tapi jangan melihat gajinya itu besar ya, tapi lihat proses pembuatannya itu, susahnya dulu dia merintis channelnya itu seperti apa hingga saat ini menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, support sub itu boleh, tapi jangan terlalu over lah ya, seperti itu ya. Ibaratkan kita hanya membutuhkan 1000 subscriber untuk syarat monetisasi. Teman-teman ambil aja lah 250 subscriber untuk support subnya, yang sisanya real murni. Nah, seperti itu akan lebih baik daripada teman-teman mengambil semua dari 0 sampai 1000 subscriber. Itu akan percuma, teman-teman semua channelnya akan sepi. Dan alhasil apa? Mungkin teman-teman kalau channelnya sepi sudah di otak-atik model gimana saja tetap sepi, ya diterima saja, karena di awalnya kita sudah melakukan support sub. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk mengejar jam tayang, kemarin saya sudah bikin tutorialnya bagaimana, di situ ada, lihat saja di video saya, masuk saja ke channel saya. Tapi pesan saya yang terakhir, jangan pernah melakukan support sub ya teman-teman. Real aja, nikmati prosesnya. Nah, seperti itu akan lebih baik nantinya, hasilnya pun akan lebih maksimal. Terima kasih teman-temanku semua sudah menonton ke channel saya ini. Semoga tip ini bisa membantu teman-teman bisa mengembangkan channel teman-teman, walaupun dengan murni itu lama. Setidaknya saya sudah mengasih saran tentang apa yang saya alami pribadi ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.